Oke, baik kita mulai saja ya, Pak Rian, Pak Penguji, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali Pak Mentor. Jadi cukup sebulan yang lalu kita ketemu dan ini kita kembali dan kita hari ini akan melaksanakan seminar hasil aktualisasi teman-teman Latsar CPNS Angkatan 73 khusus untuk Kabupaten Parigi Mutong. Pak Penguji, berhubung di sini ada 2 orang peserta dan dimentori orang Islam, jadi kita panel saja. Bu Sinta. Oke. Jadi untuk kesempatan pertama saya silakan Bu Ervin untuk presentasi, waktunya 10 menit, nanti setelah buka waktunya juga 10 menit. Silakan Bu Dr. Ervin dulu. Terima kasih Ibu, izin share screen. Izin Ibu, apakah slide saya sudah terbaca? Iya, sudah terlihat, iya. Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, kemudian Ibu Dr. Aspina, SPD MPD selaku coach, dan Bapak Isram Petambogo, SKM MKes selaku mentor saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam rancangan aktualisasi dan menyempurnakan laporan aktualisasi saya pada pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Coach dan Bapak Mentor saya yang telah dengan sabar membimbing dan mendukung saya selama mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS melalui kegiatan yang telah saya laksanakan di unit kerja saya selama 30 hari dan telah selesai, sehingga hari ini saya bisa memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat untuk Menggunakan Masker Saat Berada di Ruang Rawat Inap Puskesmas Sienjo. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di ruang rawat inap Puskesmas Sienjo. Isu ini berkaitan erat dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Salah satu contohnya yaitu whole of government, di mana masih ada sekat-sekat sektoral yang menyebabkan kerjasama lintas sektor belum maksimal dalam hal sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan ini. Sehingga di tempat kami masih banyak masyarakat yang apabila datang ke puskesmas tidak menggunakan masker, terutama saat datang ke ruang rawat inap, atau memakai masker namun saat di ruangan maskernya dilepas. Berangkat dari isu tersebut, saya membuat gagasan pemecahan isu yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di ruang rawat inap Puskesmas Sienjo melalui metode pelana. Ini adalah 5 kegiatan yang telah saya laksanakan dengan selalu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam setiap tahapan kegiatannya. Jadwal pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan yang dijadwalkan, mulai dari kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan pimpinan. Saat saya mempersiapkan ada 3 tahapan di dalamnya. Yang pertama, mempersiapkan bahan konsultasi. Saat saya mempersiapkan bahan konsultasi, di sini saya telah mengaktualisasikan nilai kerja keras. Jadi bahan konsultasinya ini dapat selesai tepat waktu dan saya melakukannya dengan hasil terbaik tanpa mengharapkan imbalan. Lalu yang kedua, saat saya menyampaikan rencana kegiatan kepada pimpinan, saya telah mengaktualisasikan salah satu nilai dasar PNS yaitu sopan dan bersikap hormat. Jadi saya mengucapkan sapa, salam, dan bersikap hormat terhadap pimpinan. Lalu tahapan kegiatan ketiga di sini saya telah mengaktualisasikan nilai terbuka. Jadi saat meminta saran, dukungan, dan persetujuan dari mentor, saya siap untuk menerima masukan dan saran tersebut. Dan mentor memberikan dukungan penuh serta persetujuan untuk saya melaksanakan kegiatan ini.
konsultasi dengan pimpinan ini berkaitan erat dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana saya sebagai staf sudah seharusnya berkewajiban melaporkan setiap kegiatan yang akan saya lakukan kepada pimpinan saya selaku pengambil kebijakan, sehingga pimpinan mengetahui dan mendukung kegiatan ini. Sehingga saya dengan pimpinan bersama-sama untuk bertujuan dengan adanya kebijakan dari pimpinan, tujuannya adalah bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, dan ini sesuai dengan misi dari organisasi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar. Dan di dalamnya terdapat penguatan nilai organisasi, yaitu kebersamaan, karena secara bersama-sama akan meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu kegiatan yang kedua yaitu penyusunan bahan kegiatan. Di sini juga ada 3 tahapan. Pada tahapan kegiatan yang pertama, saya telah mengaktualisasikan nilai dasar PNS, yaitu transparan. Jadi saat saya melakukan konsultasi dengan petugas promosi kesehatan dan penanggung jawab rawat inap, saya dengan terbuka memaparkan seluruh kegiatan yang akan saya lakukan. Dan saya mendapatkan dukungan dari teman-teman petugas rawat inap dan penanggung jawab rawat inap dan petugas promosi kesehatan. Lalu pada tahapan kegiatan yang kedua, nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan salah satunya yaitu partisipatif. Jadi saya terlibat secara langsung dalam mencari distributor masker, lalu saya mengumpulkan bahan referensi untuk edukasi dan sosialisasi, dan ini saya membuat desain untuk spanduk wajib pakai masker. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab. Jadi audio sosialisasi, lembar pernyataan, pencetakan spanduk, dan adanya masker itu semua tersedia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Lalu masuk ke dalam kegiatan yang ketiga, yaitu sosialisasi rencana kegiatan kepada semua petugas rawat inap. Di sini ada 2 tahapan kegiatan. Pada tahapan kegiatan yang pertama, saya telah mengaktualisasikan nilai PNS, yaitu kerakyatan, di mana saya menghormati petugas tata usaha, karena kepada beliaulah kami harus melapor apabila ada kegiatan yang akan kami lakukan di puskesmas, sehingga beliau mendukung dan membuatkan undangan untuk melakukan sosialisasi. Dan nilai sopan juga saya aktualisasikan, karena saya bersikap menyapa, kemudian mengucapkan salam dan bersikap hormat terhadap petugas tata usaha saat saya berkonsultasi. Lalu saat melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas rawat inap, nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan yaitu keadilan sosial dan terbuka. Jadi saya menghormati hak dari teman-teman petugas rawat inap untuk mengetahui kegiatan apa yang akan saya lakukan dan apa kontribusi mereka yang saya harapkan dari kegiatan ini, sehingga teman-teman di rawat inap bersedia untuk mendukung dan bersedia untuk bekerja sama, karena saya memaparkan secara jelas pada saat sosialisasi tujuan dari kegiatan saya dan peran-peran yang saya harapkan dari teman-teman petugas rawat inap. Lalu masuk ke dalam kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan kegiatan. Di sini ada 4 tahapan. Pada kegiatan yang pertama, saya telah mengaktualisasikan nilai dasar PNS, yaitu partisipatif. Jadi saya terlibat secara langsung dalam pemasangan spanduk. Kemudian pada saat memberikan edukasi prarawat dan lembar pernyataan kepada keluarga pasien di UGD, nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan yaitu jujur, kemudian sopan, dan adil. Jadi saat saya menyampaikan edukasi kepada keluarga pasien, saya memaparkan secara jujur mengenai kondisi yang terjadi saat ini dan secara sopan, yaitu bersikap ramah dan sopan dan senyum terhadap keluarga pasien, dan hal ini saya edukasikan kepada seluruh keluarga pasien yang keluarganya akan dirawat. Jadi saya melakukannya secara adil. Lalu untuk tahapan kegiatan yang ketiga, pemutaran audio sosialisasi, nilai dasar PNS yang saya telah aktualisasikan di sini yaitu konsisten. Jadi setiap pagi saya secara konsisten dan terus-menerus mengontrol apakah pemutaran audio sosialisasi ini telah dilakukan. Dan teman-teman di rawat inap juga secara konsisten setiap pagi memutar audio sosialisasi ini.
Tahapan kegiatan yang keempat yaitu pemberian masker gratis kepada keluarga pasien yang tidak membawa masker saat datang ke dalam ruang rawat inap. Di sini kegiatan nilai-nilai dasar ASN PNS yang telah saya aktualisasikan salah satunya adalah kemanusiaan dan tidak diskriminatif. Jadi saat memberikan edukasi dan memberikan masker, kami tidak membeda-bedakan keluarga pasien satu dengan yang lainnya. Dan kami melakukan kegiatan ini sebagai bentuk dari mengaktualisasikan nilai kemanusiaan, yaitu gemar melakukan tindakan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, seluruhnya berkaitan dengan manajemen ASN, di mana dalam setiap tahapan kegiatan dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan penuh pengabdian. Kemudian karena dilakukan secara bersama-sama, maka menguatkan nilai organisasi yaitu kebersamaan. Dan dengan bersama-sama maka pelayanan akan menjadi lebih baik. Jadi menguatkan juga nilai organisasi yaitu melayani dengan baik. Dan hal ini sejalan dengan misi dari organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai dengan standar. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama persiapan instrumen evaluasi. Nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan pada tahapan kegiatan ini salah satunya adalah rela berkorban. Jadi saya berkorban waktu untuk mempersiapkan lembar testimoni sehingga bisa selesai tepat waktu. Lalu tahapan kegiatan kedua, pelaksanaan evaluasi. Di sini salah satu nilai dasar PNS yang telah saya aktualisasikan yaitu sopan dan keadilan sosial. Jadi saat saya meminta teman-teman di ruang rawat inap untuk mengisi lembar testimoni, saya melakukannya dengan mengucapkan sapa, salam, dan sopan kepada teman-teman di ruang rawat inap. Lalu saat saya dan teman-teman di rawat inap mendokumentasikan kondisi di rawat inap setelah kegiatan ini dilaksanakan, sebelumnya kami selalu meminta izin kepada keluarga pasien untuk mendokumentasikan kondisi-kondisi yang ada di rawat inap saat ini. Karena di situ ada hak pasien apabila mau didokumentasikan atau tidak. Jadi kami selalu meminta izin kepada keluarga pasien. Nah, ini adalah hasil evaluasinya di mana ada perubahan perilaku dari keluarga pasien. Jadi keluarga pasien ini lebih patuh untuk menggunakan masker selama berada di dalam ruangan. Walaupun masih ada yang penggunaan maskernya salah seperti pada gambar ini, masih belum benar penggunaan maskernya, namun setidaknya ada perubahan perilaku dibanding dengan sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Lalu tahapan kegiatan yang terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Di sini saya telah mengaktualisasikan nilai dasar PNS, salah satunya yaitu berani. Jadi saya memaparkan hasil evaluasi dan melaporkannya kepada pimpinan sesuai dengan fakta yang saya dapatkan, bahwa dari kegiatan ini ada perubahan perilaku dari keluarga pasien untuk lebih taat menggunakan masker saat berada di dalam ruangan. Namun tidak 100% karena dari lembar testimoni teman-teman petugas di rawat inap masih ada juga keluarga pasien yang belum taat terhadap protokol kesehatan, dan itu akan menjadi tindak lanjut untuk menjadi perbaikan kami ke depannya dan lebih ketat lagi menerapkan aturan ini di rawat inap. Sehingga pimpinan sangat mengapresiasi dan beliau setuju untuk mempatenkan kegiatan ini dalam bentuk SOP sebagai rencana tindak lanjut atas hasil kegiatan yang telah dicapai. Evaluasi kegiatan ini sangat berkaitan erat dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana saat melakukan evaluasi kegiatan saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, penuh pengabdian, dan jujur. Lalu karena dilakukan secara bersama-sama dengan petugas rawat inap, maka nilai kebersamaan menjadi penguatan nilai organisasi, dan ini sejalan dengan misi dari organisasi. Apabila tadi salah satu nilai aktualisasi yang saya terapkan yaitu terbuka, yaitu berani. Apabila nilai berani ini saya tidak aktualisasikan, dampaknya kepada saya sendiri nantinya dalam menjalankan tugas jabatan saya akan terbentuk menjadi PNS yang berkarakter tidak jujur. Jadi dan ini adalah salah satu bibit untuk menciptakan korupsi. Nah, dampak kepada organisasi apabila nilai berani ini tidak saya aktualisasikan, maka
kondisi di rawat inap tidak akan sesuai dengan yang diketahui oleh pimpinan, sehingga transmisi atau penularan virus corona di rawat inap ini akan meningkat, dan itu akan bisa menyebabkan petugas rawat inap banyak yang terpapar dan nantinya berdampak pada pelayanan. Jadi pelayanan akan tidak maksimal. Lalu kepada masyarakat sendiri, dengan saya tidak berani untuk memaparkan fakta-fakta yang ada kepada pimpinan, jadi kondisi di lapangan itu masyarakat tetap seperti itu, tidak patuh untuk menggunakan masker. Jadi resiko penularan virus corona ini meningkat juga ke masyarakat. Dan apabila banyak yang terkonfirmasi positif corona, maka nantinya dampak ke pemerintah daerah akan kewalahan dalam menangani kasus positif ini. Kesimpulan dari laporan aktualisasi dan kegiatan ini adalah penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam setiap tahapan kegiatan telah diaktualisasikan dengan maksimal, realisasi kegiatan selama aktualisasi berjalan sesuai dengan rancangan, dan ada perubahan perilaku dari masyarakat untuk selalu menggunakan masker selama berada di dalam ruang rawat inap puskesmas. Rencana tindak lanjutnya, saya akan terus-menerus mengaktualisasikan serta menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS ini dalam menjalankan tugas jabatan saya, baik di dalam maupun di luar unit kerja. Lalu secara terus-menerus mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan termasuk penggunaan masker baik secara langsung maupun lewat media elektronik dan media sosial. Dan yang terakhir, menyusun SOP protokol kesehatan sesuai arahan atasan agar kegiatan ini dapat terus-menerus dilaksanakan di ruang rawat inap puskesmas. Demikianlah laporan aktualisasi yang dapat saya paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ervin, silakan stop sharing dulu. Baik, Ibu. Ya, silakan Bu Sinta dilanjutkan. Baik, Bu, terima kasih. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Kelihatan ya, Ibu? Ya, kelihatan. Bu Sinta ini dekat siapa ya? Suaranya trouble sekali nih suaranya. Mungkin salah satu perangkat dimatikan dulu. Ya, silakan suaranya Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Muhammadrian SSTPMSI, yang saya hormati Ibu Coach Dr. Aspina SPD. Bu Sinta ini di apa seminarnya dari mana? Ada yang on juga ya di dekat Bu Sinta? Iya, sama Bapak mentor, Bu. Agak jauh. Agak jauh. Iya. Ya. Ya, silakan. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian SSTP MSI, yang saya hormati Ibu Coach Dr. Aspina SPD MPD, yang saya hormati mentor saya Bapak Isram Petambogo SKM MKes. Langsung saja saya akan memaparkan seminar laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan bagi Pasien Rawat Jalan dan Pengunjung di Puskesmas Sienjo. Berikut latar belakang sesuai dengan data yang saya ambil, kemudian isu yang terpilih yaitu kurangnya pelayanan promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan dan pengunjung di Puskesmas Sienjo dengan gagasan pemecahan isu yaitu peningkatan pelayanan promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan dan pengunjung di Puskesmas Sienjo. Berikut matris kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi yaitu yang pertama konsultasi dengan kepala puskesmas, yang kedua identifikasi dan pengumpulan data, yang ketiga koordinasi dan kolaborasi dengan pemegang program Promkes,
Yang keempat, penyuluhan tentang tren penyakit. Yang kelima, pemutaran video di TV ruang tunggu. Yang keenam, pemasangan poster pencegahan tren penyakit. Yang ketujuh, evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan pertama keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS, yaitu manajemen ASN. Dengan akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, musyawarah, etika publik sopan, komitmen mutu, perbaikan mutu, anti korupsi, jujur, dan disiplin. Dengan output, terwujudnya proses diskusi dan konsultasi yang baik dengan pimpinan. Kemudian tercapainya kesepakatan hasil diskusi dan konsultasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Analisa dampak, jika tidak diterapkan nilai aneka, maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Puskesmas sebagai pemberi keputusan, karena tidak adanya transparansi dalam membuat daftar kegiatan aktualisasi sesuai dengan keadaan yang terjadi yang berorientasi dan dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Kontribusi terhadap visi misi, yaitu sesuai visi Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Berikut dokumentasi kegiatan pertama, saya berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas dan memaparkan rancangan kegiatan. Kemudian ada tabel rancangan kegiatan yang telah ditandatangani oleh mentor, yaitu Kepala Puskesmas. Kemudian kegiatan kedua, keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS, yaitu manajemen ASN. Kemudian akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, musyawarah, etika publik sopan, komitmen mutu, perbaikan mutu, anti korupsi, jujur, dan peduli. Dengan output, terwujudnya proses diskusi dan koordinasi yang baik antar rekan kerja, dan memperoleh data 10 besar penyakit di Puskesmas. Analisa dampak, jika tidak diterapkan nilai aneka, maka tidak akan terjalin koordinasi yang baik dengan petugas surveillance, karena tidak adanya transparansi dalam pengumpulan data 10 penyakit yang nantinya sebagai media informasi bagi pasien dan pengunjung Puskesmas, serta tidak terjalinnya kerjasama antar petugas yang berdampak komunikasi yang tidak baik sehingga upaya perbaikan mutu tidak terlaksana. Kontribusi terhadap visi misi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut dokumentasi kegiatan yang kedua, saya berkoordinasi dengan petugas surveillance terkait pengumpulan data. Kemudian kegiatan memasang data tren 10 besar penyakit di papan informasi ruang tunggu. Kegiatan ketiga, keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS, yaitu manajemen ASN, akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, musyawarah, etika publik sopan dan kerjasama, komitmen mutu, perbaikan mutu, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Dengan output, memperoleh kesepakatan materi dan jadwal pelaksanaan kegiatan selanjutnya, dan membuat dan memperoleh leaflet maupun video informasi dari hasil kolaborasi persiapan penyuluhan. Analisa dampak, jika tidak diterapkan nilai aneka, maka tidak akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan petugas Promkes, karena tidak adanya tujuan yang jelas dan tidak transparansi tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta tidak terjalinnya musyawarah untuk persiapan dan perencanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik, yang mengakibatkan perbaikan mutu pelayanan tidak efektif dan efisien. Kontribusi terhadap visi misi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut dokumentasi kegiatan ketiga, saya berkoordinasi dengan petugas Promkes untuk perencanaan kegiatan promotif dan persiapan materi leaflet dan video untuk kegiatan Promkes. Kegiatan 4, keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS, yaitu pelayanan publik, akuntabilitas dengan tanggung jawab, nasionalisme, bahasa persatuan, etika publik, kerjasama, komitmen mutu, peningkatan mutu, anti korupsi, disiplin, dan jujur. Dengan output, meningkatnya pengetahuan pengunjung tentang penyakit dan informasi kesehatan yang diberikan, dan meningkatkan upaya mandiri menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit mandiri. Analisa dampak, jika tidak diterapkan nilai aneka, maka tidak terwujudnya tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan yang sudah dikoordinasikan dengan petugas Promkes, serta tidak transparansi tujuan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga tidak terjalin kerjasama dengan petugas Promkes yang berdampak pada penyuluhan tidak menghasilkan kegiatan yang berkualitas yang menunjang peningkatan mutu pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi, yaitu mendorong dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan kelompok. Berikut dokumentasi kegiatan pada saat pembagian leaflet sebelum penyuluhan dan kegiatan penyuluhan di ruang tunggu Puskesmas. Kegiatan 5, yaitu
Pemutaran video, keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS yaitu pelayanan publik dengan nilai akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, hak mendapatkan informasi, etika publik sopan, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, peduli. Dengan output, terwujudnya pemberian informasi yang tepat dan menarik, dan meningkatnya pengetahuan pengunjung tentang penyakit dan informasi kesehatan yang diberikan. Analisa dampak jika tidak diterapkan nilai aneka, tidak adanya koordinasi dengan petugas Promkes secara transparansi mengenai kegiatan pemberian informasi melalui media, sehingga pemberian informasi melalui media TV dalam bentuk video tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kurangnya pengetahuan pengunjung tentang penyakit dan informasi kesehatan, yang seharusnya merupakan hak untuk mendapatkan informasi kesehatan di tempat fasilitas kesehatan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut dokumentasi kegiatan 5, pemutaran video yang berkaitan dengan tren penyakit di ruang tunggu. Kegiatan 6, keterkaitan dengan nilai dan prinsip PNS yaitu pelayanan publik, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, hak mendapatkan informasi, etika publik, kerjasama, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, disiplin. Dengan output, terwujudnya diskusi dan koordinasi yang baik dengan rekan kerja, meningkatnya pengetahuan pengunjung tentang penyakit dan informasi kesehatan. Analisa dampak, maka tidak adanya koordinasi dengan petugas Promkes secara transparansi mengenai pemberian informasi melalui media pemasangan poster, sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan pengunjung tentang penyakit dan informasi kesehatan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut dokumentasi kegiatan 6, pemasangan poster di ruang tunggu pelayanan Puskesmas Sienjo. Kegiatan 7, evaluasi dan dokumentasi, keterkaitan dengan nilai prinsip PNS, manajemen ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, kerjasama, komitmen mutu, perbaikan mutu, anti korupsi, kerja keras. Dengan output, memperoleh hasil evaluasi kegiatan dengan pihak terkait, memperoleh kesepakatan rencana tindak lanjut kegiatan. Analisa dampak, jika tidak diterapkan nilai aneka, tidak terlaksana kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan layanan promotif sehingga tidak adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat menghasilkan kritik maupun saran untuk peningkatan perbaikan mutu pelayanan promosi kesehatan. Kontribusi terhadap visi misi dengan melakukan evaluasi dan dokumentasi, maka perbaikan akan dilakukan terus-menerus untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan upaya meningkatkan masyarakat sehat sesuai visi misi Puskesmas. Berikut dokumentasi kegiatan evaluasi yang saya lakukan dengan pemegang Promkes dan surveillance. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya yaitu melalui kegiatan aktualisasi, peserta Latsar dapat memahami lebih dalam nilai-nilai dasar profesi PNS sehingga mampu diterapkan lebih baik lagi di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pelayanan kesehatan ke masyarakat yang kurang optimal terutama pelayanan promosi kesehatan bagi pengunjung Puskesmas Sienjo yang sebenarnya merupakan salah satu kewajiban untuk upaya peningkatan layanan. Berikut rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan. Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan dilakukan melalui media edukasi yang sudah dilakukan selama kegiatan aktualisasi. Terus dilaksanakan sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian membuat penyuluhan kesehatan oleh petugas Promkes setiap sebulan sesuai tren penyakit berdasarkan data 10 besar penyakit tiap bulan. Dan melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat setiap bulan sesuai pelayanan promosi kesehatan yang diberikan bagi pengunjung dan pasien rawat jalan di Puskesmas Sienjo. Sekian dan terima kasih laporan aktualisasi saya. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta telah mempresentasikan seminar, mempresentasikan hasil aktualisasi nilai PNS-nya. Bu Ervin juga terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Mentor, Pak Isram, memberikan beberapa pernyataan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Silakan Pak Isram. Ya, terima kasih Bu pada kesempatan ini. Saya sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan aktualisasi, baik yang dilaksanakan oleh Dr. Windy dan saya punya saudari Sinta, apa yang menjadi
tujuan daripada pelayanan puskesmas Bu Sinta, kenapa tuh jaringannya Pak Mentor? Kayaknya dekatan dia nih, satu ruangan. Bisa pakai Bu Sinta punya ini saja dulu, laptop. Mungkin bisa diundang Pak Mentornya. Bisa, Hah? Silakan Pak. Ya, saya ulangi Ibu Dokter, Ya, Pak Rian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja nih Pak Rian dengan Ibu Dokter bahwa pada dasarnya dokter saya ini sebagai anggota ASN, saya lebih menekankan pada saat mereka melakukan aktualisasi dengan apa yang mereka sudah lakukan, itu saya berusaha mendampingi dan memberikan ruang bagi mereka bagaimana ini pelaksanaan aktualisasi ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tuntutan sebagai ASN. Itu yang terkait dengan beberapa kegiatan. Kemudian untuk saudari Sinta, memang saya arahkan benar karena kenapa? Saya lagi di keadaan sekarang di Puskesmas Masienjo dengan masa pandemi yang mungkin lebih bisa menambah kasus. Jadi mungkin dengan media beberapa penyampaian lewat aktualisasi ini, saya merasa terbantu Ibu Dokter dan Pak Rian. Karena kenapa? Ya itulah yang saya harapkan. Saya hanya sampaikan tolong dimunculkan nilai-nilai ASN-nya. Karena kegiatan ini kalau tidak dibarengi dengan nilai ASN pada saat pelaksanaan aktualisasi, saya kira itu tidak akan bisa berhasil. Alhamdulillah dengan beberapa kegiatan mereka bisa mengimbangi dan mengikuti nilai-nilai dasar tersebut, Ibu Dokter dan Pak Rian. Terima kasih, mungkin itu yang dari saya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Isram. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina SPD MPD. Selanjutnya yang kami hormati Pak Isram, SKM MKes sebagai mentor. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di seminar aktualisasi ini. Dan senang sekali mendengarkan pernyataan Pak Mentor tadi bahwa Pak Mentor sudah mendampingi, kemudian memberikan ruang, memberikan otorisasi kepada teman-teman. Ada Ibu Dr. Gigi Ervin dan Ibu Sinta dalam pelaksanaan aktualisasi. Kemudian juga dari tempat ini juga saya menyampaikan bahwa terima kasih banyak ke Bapak Ibu semua sebagai garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Saya tahu hari-hari ini menjadi semakin berat karena kasus hampir tiap daerah, tiap tempat itu meningkat. Iya, betul Pak Rian. Kami hanya bisa berdoa saja mudah-mudahan teman-teman yang menjadi tenaga kesehatan, jadi garda terdepan untuk penanganan COVID ini semuanya dalam lindungan Allah SWT, dalam lindungan Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan semuanya. Termaksud Pak Mentor dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya saya kira untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya lanjut saja ke Ibu Dr. Ervin. Terima kasih banyak Bu Dr. Ervin sudah memaparkan dengan baik sekali pelaksanaan aktualisasinya di lapangan dan sesuai ekspektasi kita semua, sesuai harapan kita semua bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya menyelesaikan kegiatannya tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hal tersebut disampaikan dengan baik sekali oleh Ibu Dokter Gigi. Kemudian di dalam laporan juga seperti itu. Ibu Dokter Gigi Ervin juga kan Dokter Gigi kayaknya dokter umum. Dokter. Iya. Saya kira Dokter Gigi. Mohon maaf. Ramadi yang Dokter Gigi.
Yang satunya yang dokter gigi ya? Iya, Dokter Made, Pak. Oh iya, maaf. Ibu Dokter Ervin yang mengusung judul itu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk Menggunakan masker. menggunakan masker, perang lawan corona. Ini Iya, Pak. seperti lagunya Anang dengan Arsanti itu, perang lawan corona itu waktu tahun lalu. Baik Ibu Dokter Ervin, Iya, Pak. di dalam laporannya sudah sangat sistematis, mulai dari pada saat kapan nilai itu muncul, kemudian dampak ketika nilai itu tidak muncul, berikut juga narasi tentang kontribusi terhadap pencapaian visi misi, dan terakhir yaitu di penguatan terhadap nilai organisasi. Tetapi ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Mudah-mudahan ini hanya sedikit saja, Bu Dokter, mengenai ketambahan. Yang pertama itu, kalau di kesimpulannya saya kira sudah bagus sekali dari Ibu Dokter, sangat terukur, sangat sistematis. Yang ditambahkan yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini kenapa menjadi salah satu yang penting, semuanya penting, tapi yang paling penting salah satunya yaitu rencana tindak lanjut. Supaya kegiatan kita ini tidak terlihat sebagai hanya untuk menggugurkan kewajiban, hanya sebagai formalitas belaka. Selesai latar, selesai juga kegiatan. Kita tidak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan kegiatan ini selesai, tetapi rencana tindak lanjut tetap berjalan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut ini menjadi bagian penting dari laporan. Rencana tindak lanjut ini juga biasanya ukurannya dua. Biasanya dia sangat konkret, langsung menjelaskan apa yang ingin dilakukan, kemudian terukur kapan mau dilakukan. Di kegiatannya Ibu Dokter ini, rencana tindak lanjutnya sudah bagus. Penulis akan terus mengaktualisasikan nilai-nilai, betul, terus mendukung pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID secara terus-menerus dengan mengedukasi dan mensosialisasi pentingnya 5M. Artinya ini masih kelanjutan kegiatan kita sebelumnya. Yang menarik ini di kegiatan 3, menyusun SOP, penerapan protokol kesehatan ketat di ruang rawat inap sesuai dengan arahan BPN. Artinya kita menyusun SOP. Menyusun SOP, ini bagus, ini konkret, ini terukur, kapan mau dilakukan. Karena dari ketiga RTL ini, yang nomor 3 yang paling paling konkret. Saya kira nanti ditambahkan lagi, Bu Dokter. Nanti ditambahkan lagi apa yang ingin dilakukan selain menyusun SOP. Kalau yang mendukung kegiatan pemerintah, saya kira itu sudah bagian tugas kita sama-sama. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai itu juga harus, sudah menjadi tugas. Ini satu-satunya menyusun SOP. Jadi saya minta ada sekitar 2-3 di rencana tindak lanjut yang ditambahkan. Berikut di kegiatan di lampiran-lampiran. Terima kasih banyak sudah menyampaikan lampiran, dan lampirannya cukup lengkap. Beberapa hal ingin kami klarifikasi dari outputnya. Yang kegiatan 3, tahap 1, ada harusnya jadwal sosialisasi. Jadwal sosialisasi ada tidak dilampirkan, Bu Dokter? Ada Pak, di undangan sosialisasi, di situ sudah tertera jadwalnya untuk melakukan sosialisasi. Jadi ada tanggal 16 Juni di undangan sosialisasi yang dibuat oleh petugas. Iya Pak, baik. Iya, sudah ada di undangan sosialisasi. Berapa kali dilakukan sosialisasi, Bu Dokter? Sosialisasi kepada petugas rawat inap hanya saya lakukan 1 kali Pak. Oke, baik. Namun karena banyak teman-teman yang waktu itu berhalangan hadir, jadi beberapa hari setelahnya saya tetap mensosialisasikan kepada beberapa teman yang shift. Jadi kalau saya bertemu di ruang rawat inap, saya sosialisasikan lagi bahwa saya akan melaksanakan penerapan metode pelana ini di ruang rawat inap. Oke. Di dalam sosialisasi ini, karena Ibu Dokter pakai undangan, konsekuensi dari undangan itu ada daftar hadirnya. Ada tidak daftar hadirnya dilampirkan? Ada tuh di Oh iya Pak, saya yang saya lampirkan lembar dari kesiapan kerjasama dengan
yang ditandatangan oleh teman-teman yang hadir. Kalau Oh, jadi itu menjadi bagian dari daftar hadirnya. iya, jadi yang Tidak, atau nanti ditambahkan saja oh iya daftar Pak, hadir. nanti saya tambahkan Bisa untuk daftar. dari kesepakatan. Baik Pak. Oke, baik. Kalau untuk Ibu Dokter, bukan koreksi ya, itu hanya tambahan. Tambahannya hanya itu. Kemudian sosialisasi saya kira sudah dilakukan dengan baik. Nilai-nilai juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentor, sudah dilakukan dengan baik karena didampingi langsung oleh Pak Mentor. Saya kira cukup untuk Ibu Dokter. Berikut ke Ibu Sinta. Ke Ibu Sinta. Tapi sebelumnya kembali ke Bu Dokter. Bu Dokter siapkan video enggak? Iya Pak, atau audio? Iya, ada audio sosialisasi yang selalu diputar setiap pagi di ruang rawat inap. Jadi keluarga bisa pasien kita bisa dengarkan dengar. di sini, tapi kita skip saja, nanti kita persingkat. Baik Pak. Audionya seperti apa? Audionya bisa diputarkan sekarang? Iya, izin share screen Pak. Oke, baik. Apakah kedengaran Pak? Boleh. Semangat pagi, salam sehat. Perhatian dihimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini berada di ruang rawat inap Puskesmas Sienjo untuk selalu menggunakan masker selama berada di dalam ruangan. Sekali lagi, dihimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini sedang berada di ruang rawat inap Puskesmas Sienjo untuk selalu menggunakan masker saat berada di dalam ruangan. Dengan memakai masker, Anda akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar Anda agar tidak tertular virus corona. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Biasakan yang tidak biasa, pakai maskermu dari sekarang. Aku pakai masker, kamu pakai masker, dia pakai masker, semua pakai masker. Aku pakai masker, kamu pakai masker, dia pakai masker, semua pakai masker. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan sesama. Jangan lupa cuci tangan, diam di rumah kita perangi corona. Masker, aku pakai masker, kamu pakai masker, dia pakai masker, semua pakai masker. Pakai masker, kamu pakai masker, dia pakai masker, semua pakai masker. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah Ya, Pak. menyampaikan. Ini bagian dari pembuktian bahwa sudah dibuat audio sosialisasinya. Ini pengisi suaranya siapa Bu Dokter? Saya Pak. Kemudian saya kolaborasikan dengan lagu dari teman-teman di NTT tentang ini protokol Masker. kesehatan. Iya. Luar biasa, itu kegiatan kreatif. Terima kasih banyak sudah membuat kegiatan-kegiatan kreatif seperti ini untuk menunjang dalam bekerja, untuk memakai masker. Itu seperti di bandara tadi, jadi tidak terasa seperti di dalam puskesmas, jadi seperti panggilan untuk naik pesawat. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, Pak. Berikut Terima kasih, lanjut Pak. ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, apa kabar? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, kemarin kita juga ada di puskesmas dari Parigi, itu banyak sekali kemarin, mulai dari kepala puskesmasnya, anggotanya banyak sekali yang terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan di Sienjo tidak seperti itu. Baik, saya langsung saja ke Ibu Sinta. Bu Sinta, terima kasih banyak sudah menyampaikan ke kami semua mengenai apa yang sudah dilakukan, sangat sistematis, sama seperti laporan yang sudah disusun oleh Ibu Sinta mengenai Pelayanan promosi kesehatan. Peningkatan pelayanan promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan dan pengunjung di Puskesmas Sienjo. Baik, Bu Sinta, saya langsung saja. Ibu Sinta, nanti di dalam
Saya mulai dari belakang, Bu Sinta. Tidak apa-apa, toh? Iya, Pak. Iya, baik. Karena orang biasa sudah dari depan, saya lewatnya belakang dulu. Ini di kesimpulan itu yang pertama harusnya memuat, sebentar saya cari dulu. Melalui kegiatan poin satunya ini, melalui kegiatan peserta laser memahami lebih dasar. Oke, baik, no problem untuk tapi poin pertamanya. Poin keduanya harus langsung menceritakan realisasi kegiatan aktualisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dalam artian sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah dilakukan, langsung disampaikan. Realisasi kegiatan aktualisasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kegiatan yang telah direncanakan telah dilakukan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan 1, 2, A, B, C, sampaikan kegiatannya. Berikut di poin 3-nya itu biasanya kalimatnya adalah kalimat untuk menjawab isu. Menjawab isu ini, jadi langsung disampaikan ada peningkatan tidak, karena kita ingin meningkatkan promosi kesehatan. Ada peningkatan tidak yang kita lakukan untuk pelayanan promosi kesehatan. Itu sampaikan di poin 3 di dalam kesimpulan. Tetapi menariknya di Ibu Sinta ini keren sekali dalam menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Ibu Sinta ini membuat penyuluhan kesehatan mengenai sosialisasi tren penyakit berdasarkan data 10 besar penyakit tiap bulan. Kemudian melakukan evaluasi survei. Ini bagus, ini terukur dan sangat konkret untuk rencana tindak lanjutnya. Berikut Bu Sinta mengenai hasil evaluasi. Ini penting sekali karena di kegiatan terakhir Ibu Sinta melakukan evaluasi untuk peningkatan mutu puskesmas. Sekarang ada enggak hasil evaluasinya di dalam lampiran? Atau saya bisa diceritakan bagaimana hasil evaluasi Ibu Sinta? Silahkan Bu Sinta. Ada bukti lampirannya, Pak, di lampiran 7. Nah, di situ ada bukti catatan dari Kepala Puskesmas, surveillance sama promkes. Kemudian untuk bukti dari hasil evaluasi yang saya lakukan, saya telah melakukan penyuluhan, kemudian pemutaran video, pemasangan poster yang disaksikan oleh petugas promkes dan surveillance. Oh ya, jadi di lampiran 7 ini catatan komunikasi dan koordinasi. Oh, mengevaluasinya ini dengan teknik komunikasi dan koordinasi berarti ya? Iya, Pak. Untuk melakukan evaluasinya. Oke, baik. Dan yang terakhir mengenai laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi ini masuk dalam output kita. Sekarang masuknya dia di lampiran berapa, Bu? Ya, harusnya kan ada laporan evaluasi yang seperti dijanjikan di output di matriks kita yang awal. Laporan evaluasinya mengenai evaluasi semua kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir yang sudah kita lakukan yang dilaporkan ke mentor. Ya, ada Pak, tidak, Bu? Kemarin saya buat itu, Pak, lembar hasil survei kepuasan masyarakat. Hasilnya ada tidak? Kalau lembarnya ada, saya melihat lembarnya untuk kuesionernya, hasil atau mungkin rekapan hasil survei kepuasan masyarakat. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Nanti ditabulasi kembali. Ada berapa? Ada. Lembarannya ada, Pak. Enggak, maksud saya kuesioner survei ini ditujukan kuesioner survei ini kan bukan cuma untuk 1 orang. Biasanya ada beberapa, Pak. Ke beberapa orang. Kemudian hasil kuesioner itu biasanya ditabulasi, kemudian diambil kesimpulan dari hasil
tabulasi dari Oh, webinar tersebut atau hasil ya, survei tersebut. ya Baik, Pak. nanti tinggal ditambahkan dan dinarasikan kembali juga di kegiatan terakhir. Selain dilampirkan, dinarasikan juga hasil itu ke kegiatan yang terakhir. Gitu Bu Sinta. Baik, kalau untuk koreksi untuk Ibu Sinta, saya kira hanya itu. Semuanya sudah bagus sekali. Di akhir ini Ibu Sinta kan melakukan buat video enggak Bu Sinta? Karena di lampiran 15 saya lihat ada link video. Iya Pak, Itu link buat. Videonya saya ambil dari YouTube melalui video-video dari Kemenkes, kemudian saya gabungkan dari 3 tren penyakit tersebut. Videonya panjang, sekitaran 1 jam, tapi ada Oke, baik. Kita akan lihat buktinya. Kita kan tidak mau nonton 1 jam. Ya, Pak. Kita skip saja nanti. Oke, Saya- perlihatkan videonya. Ya, saya izin share screen ya Pak. Baik, silakan Bu. Ibu Sinta sambil bercerita, video ini isinya apa saja? Maksudnya Ya, ini isi dari video tersebut yaitu tentang tentang edukasi tentang penyakit hipertensi, mulai dari pengertian, kemudian pencegahan, cara pengobatan, begitu Pak. Kemudian ada video habis video hipertensi, ada video diabetes mellitus sesuai dengan tren penyakit yang kedua yang ada di Puskesmas Cienjo. Begitu juga Pak, ada soal di dalam video tersebut ada pengertian, cara pencegahan, kemudian cara menghindari penyakit tersebut. Kemudian video ketiga ada tentang ISPA sesuai tren penyakit yang ketiga juga. Isinya juga sesuai itu Pak. Ada cara pencegahan, penyebab, komplikasi, seperti itu Pak. Jadi video yang masuk di dalam ini adalah penyakit yang tren, seperti itu. Tren di Cienjo atau se-Indonesia. Ya Pak? Ya, video yang masuk di dalam yang Ibu Sinta buat ini tentang penyakit-penyakit yang tren. Tren Ya. di mana? Tren untuk yang apa Pak ini dalam sebulan penyakit ini yang sering peningkatannya tertinggi di Puskesmas Cienjo. Oh ya, baik. Oke. Untuk pemutarannya di mana ini Bu Sinta? Pemutarannya Pak di ruang tunggu melalui televisi yang ada di depan di ruang tunggu. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Sinta sudah memperlihatkan videonya. Saya tahu membuat video walaupun ini kita ngambilnya dari berbagai sumber itu tidak mudah, memerlukan waktu, memerlukan tenaga dengan keterampilan khusus untuk membuat video. Terima kasih banyak sudah membuat video. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, di sini ada Ibu Dokter, ada Ibu Sinta juga, bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini. Yang kita lakukan ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, latihan untuk membreakdown isu tersebut dengan kegiatan-kegiatan kreatif, kemudian mengeksekusi kegiatan tersebut di lapangan, dan terakhir mempertanggungjawabkan kembali kegiatan yang sudah dilakukan beserta aktualisasi nilai yang sudah disampaikan dalam setiap kegiatan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa aktualisasi sebenarnya nanti pada saat bersama mentor. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan aktualisasi ini, supaya gampang mentor nagih. Mana rencana tindak lanjut yang kemarin dijanjikan. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Mentor. Semoga sehat selalu. Teman-teman juga, Bu Dokter, Ibu Sinta juga, mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pernyataan, sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak.
kami sampaikan ke Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji, Pak Rian sudah memberikan banyak masukan, banyak saran-saran ya buat Bu Ervin, Bu Sinta, sehingga nanti laporannya lebih sempurna lagi ya. Baik, selanjutnya Pak Mentor masih ada yang mau disampaikan Pak? Saya kira cukup Ibu Dokter karena saya benar-benar mendampingi mereka ini pada saat aktualisasi. Saya hanya berharap ini benar ini Pak Rian sampaikan ini hanya akhir dari proses sebagai ASN, tapi aktualisasi sebenarnya itu adalah ada di mereka ketika melaksanakan tugas ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor telah mendampingi dengan sangat baik Bu Dr. Ervin dan Bu Sinta sehingga Bu Ervin dan Bu Sinta berhasil menyelesaikan tugas mereka selama Latsar ini. Semoga Bu Ervin, Bu Sinta ini ke depannya menjadi ASN yang betul-betul punya karakter bagus di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Amin. Akhirnya saya ucapkan selamat ya untuk Ibu berdua. Semoga cepat ini dapat sertifikatnya, cepat jadi PNS-nya lengkap 100% gitu ya, dan semuanya berhasil ya nanti di dalam berkarir sebagai PNS ya. Semoga sehat semuanya, Pak Mentor sehat selalu. Amin, Bu Dokter. Dan Bu Dokter juga. Dan berdua tetap sehat selalu. Ya, akhirnya kita akhiri seminar atas nama Bu Dr. Ervin Pratiwi Pasang dan Bu Sinta dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, puji Tuhan kita telah menyelesaikan satu rangkaian kegiatan di seminar ini. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mentor, kami silakan meninggalkan room Zoom. Mungkin masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan di kantor. Ya, makasih Bu.